Nah, mudah ditelusuri halalnya, kemudian proses produksinya juga sederhana. Nah, ini yang bisa mendapatkan sertifikasi halal melalui program self declare atau ikrar halal. Nah, produk-produk apa sih yang wajib mendapatkan sertifikat halal yang kena undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, kemudian barang gunaan. Kemudian juga jasa. Kalau jasa itu jasa penyembelian, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan atau jasa penyajian, itu juga harus mempunyai sertifikat halal. Nah, nanti di tahun 2024 ini pemerintah akan mulai mempertegas aturan tersebut. Nah, pengajuannya ini agak rumit, mungkin nanti bisa kita pelajari di lain waktu karena prosesnya panjang. Ini dokumennya juga panjang sekali, nanti bisa dipelajari di lain kesempatan. Nah, itu tadi tentang sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya akan saya sedikit jelaskan mengenai seperti apa sih halal itu. Kalau kita ingin punya produk yang akan tersertifikasi halal, apa saja yang harus kita siapkan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang utama adalah bahan, kemudian proses. Kenapa proses? Karena ada beberapa proses ini yang memungkinkan terjadinya kontaminasi dengan bahan tidak halal. Kemudian ada sistem jaminan halal, ada sistemnya, harus tersistem atau terdokumentasi. Jadi kita harus punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa produk kita itu halal. Nah, yang pertama adalah bahan baku. Di bahan ada beberapa bahan, namanya bahan baku atau bahan yang utama, kemudian ada bahan tambahan atau bahan yang dipakainya sedikit, kemudian ada bahan penolong. Bahan penolong itu bahan yang dipakai tapi tidak masuk ke produk akhir. Contohnya misalnya air mineral atau air filtrasi. Nah, filternya itu kan juga termasuk bahan tapi tidak masuk ke produk akhirnya. Jadi itu disebut bahan penolong. Nah, kemudian kemasan itu juga nanti berpengaruh. Kemudian alat pencuci, bahan pencuci, kemudian media pencuci, nah, yang akan kontak dengan produk yang akan kita olah. Nah, kemudian prosesnya juga kita perlu perhatikan fasilitas produksinya juga. Nggak boleh fasilitas produksi di dekat dengan misalnya kandang. Nah, kalau di dekat kandang kan otomatis ada resiko terkontaminasi, ada cipratan kotoran dari kandang atau sebagainya, atau ada binatang yang bisa mudah berlalu lalang. Nah, sehingga itu bisa juga menjadikan kontaminasi najis. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian produknya nanti ada penjelasan juga. Nah, ini juga harus terdokumentasi. Pemeriksaan bahan datang harus dicek apakah bahan-bahannya itu halal apa tidak. Nah, ini adalah sistem jaminan halal atau kalau sekarang disebut sistem jaminan produk halal. Beberapa di antaranya ada kebijakan halal, tim manajemen, pelatihan, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, kemudian ada audit, kemudian ada kaji ulang. Nah, ini sistem jaminan halal yang harus diterapkan ketika kita mengajukan sertifikasi halal. Nah, ada yang disebut dengan bahan tidak kritis atau positive list.
Nah, bahan-bahan tidak kritis ini yang sudah dipastikan halal, ini ada di websitenya halalmui.org, bisa di-download di sana. Nah, di situ ada daftar bahan yang ketika kita pakai kita tidak perlu punya sertifikat halalnya, ya itu sudah dipastikan halal. Nah, bahan-bahan yang akan kita ajukan itu harus pertama dilengkapi dokumen mendukung seperti sertifikat halal,